Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Malam itu, Andre memaksa untuk mengantarku. Namun, aku menolak dengan alasan aku membawa kendaraan sendiri. Besok gak usah bawa mobil ya, Sa. Besok aku jemput. Tidak usah, Mas. Nanti ngerepotin. Sama sekali nggak ngerepotin. Kalau kamu bawa mobil gini, ini yang bikin aku repot. Aku jadi nggak bisa mengantarmu pulang kan? Aku bukan anak kecil lagi, Mas. Aku bisa pulang sendiri. Jangan gitu, Sa. Aku pacarmu. Aku bertanggung jawab atas dirimu. Sudah masuk sana? Aku akan mengikutimu dari belakang. Tidak usah, Mas. Sudah masuk sana. Bu, aku ikut ibu ya. Tiba-tiba Sisil datang nyelonong. Ibu pulang sendiri kan? Iya. Aku nginep di tempat ibu ya. Aku malas pulang ke kosan, Bu. Sepi, gak ada temannya. Oh, ya udah, masuk aja. Aku menyuruh Sisil masuk ke dalam mobil. Mas, sudah ada Sisil yang menemani aku. Mas tidak perlu mengikutiku, ucapku pada Andre. Tapi Sa, aku baik-baik saja, Mas. Aku pulang dulu ya. Andre tampak ingin memegang kepalaku. Tapi aku segera menghindar dan masuk ke dalam mobil. Aku membuka kaca untuk berpamitan lagi. Aku pulang dulu, Mas. Terima kasih untuk hari ini. Iya. Jaga diri baik-baik, Sa. Sampai di kontrakan kabarin aku ya. Iya, Mas. Pak Andre ganteng, kita duluan ya. Dadah Bapak. Sisi melambai-lambaikan tangannya. Dibalas dengan senyum datar Andre. Aku melajukan kendaraan, membelah riuh-piuh kota Surabaya. Bu, Ibu sayang gak sih sama Pak Andre? Kenapa tanyanya gitu, Sil? Cuma nanya aja sih. Menurutmu? Aku balik tanya. Ingin tahu pendapat orang lain mengenai hubungan kami yang belum seumur jagung ini. Enggak, Ibu gak sayang sama Pak Andre. Begitukah? Iya, aku lihat. Tidak ada tatapan sayang di mata Ibu untuk beliau. Bu, kalau Ibu gak sayang, kenapa mau nerima beliau sih? Sudah, anak kecil gak perlu tahu. Duduk yang manis saja, oke? Pelit. Ibu jangan lupa cemilannya. Aku gak bisa tidur tanpa cemilan. Ya ampun, anak ini. Di luar kantor, kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Tapi di kantor jangan lupa dengan target-targetmu, mengerti? Ya ampun Ibu, baru saja keluar dari kantor, udah diingetin target lagi. Iya Bu, iya. Ntar deh kelilingan lagi. Tapi ditemenin ya Bu, biar cepet goal nasabahnya. Gantian, kalau aku nemenin kamu terus, ntar yang lain iri. Dasar anak manja. Aku mencubit hidung Sisil yang dengan gemas. Sisil bagi adikku sendiri. Usia kami terpaut 5 tahun. Namun kami dekat seperti kakak adik ketika di luar kantor. Dan kembali menjadi atasan dan bawahan ketika sudah di kantor. Kami tidak pernah melanggar aturan-aturan itu. 1 kilo sebelum mencapai kontrakan, aku mampir di minimarket terdekat dan membebaskan Sisil untuk membeli camilan. Setelah selesai, aku memacu mobilku ke rumah kontrakan. Semakin naik jabatan, maka semakin tinggi pula tunjangan, ombes, uang makan, gaji, dan tunjangan jabatan. Rumah kontrakan yang aku tempati saat ini tergolong bagus, bermodel minimalis dengan memiliki 2 lantai. Berada di area perumahan menengah ke atas di kota Surabaya.
Harga sewanya mencapai 50 juta per tahun. Dan semua itu dibiayai oleh perusahaan. Bekerja di perusahaan ini membuatku banyak menabung. Dari hasil tabungan itu, aku berhasil merenovasi rumah ayah dan juga mengambil kreditan mobil. Aku juga membeli rumah di kotaku. Hitung-hitung, aku menginvestasikan rumah itu meski tidak kutempati. Bila melihat kondisiku sekarang, aku banyak-banyak bersyukur. Perekonomian keluargaku berubah dengan sangat drastis. Ini semua karena Alek. Alek yang membiayai sekolahku. Alek yang memberiku kesempatan untuk kuliah secara gratis. Alek yang membuka jalanku untuk mengubah nasibku. Alek yang melakukan semuanya. Aku hanya pelaku saja. Peran Alek yang sangat penting dalam kehidupanku dan keluargaku membuatku tidak bisa dengan mudah melupakannya. Selain itu, perasaan yang juga tak bisa hilang ini menjadi penyebab utamanya. Alek, di mana kamu? Sudah hampir 10 tahun kita tidak bertemu. Aku merindukanmu. Bu, cemilannya aku taruh di kulkas ya. Suara Sisil membuyarkan lamunanku. Iya Sil, taruh yang benar ya. Ibu ngelamun ya? Ngelamunin apa sih, Bu? Gak ada, anak kecil dilarang tahu. Aku mentowel tainya. Aku memarkir mobil di garasi dan masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Sisil di belakangku. Sisil meletakkan camilan di dalam kulkas dan mulai berganti baju. Sisil sering menginap di tempatku, sehingga dia sudah menganggap tempatku ini seperti rumahnya sendiri. Dia juga mengangkut sebagian barang-barangnya ke tempatku, seperti misalnya baju, peralatan mandi, maupun peralatan make up. Nggak mandi, Sil? Malas, Bu. Ya ampun, anak cantik kok malas mandi? Ya sudah, aku mandi dulu ya. Iya, Bu. Aku membersihkan badanku dari keringat yang seharian menempel di tubuh. Aku menatap wajahku di cermin. Semakin hari umurku semakin bertambah. Akan ada masanya tubuh dan wajah ini mulai akan menua dan mengerut. Aku sudah berumur 27 tahun sekarang. Namun mengapa masih belum terpikir di kepalaku untuk menikah? Sebenarnya apa yang sedang kunantikan? Apa tanpa sadar hatiku tetap menunggu Alek? Berharap akan ada keajaiban bagi kami berdua. Mengingat Alek lagi-lagi membuatku sedih. Sedang ada Sisil di luar. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Aku segera menyelesaikan acara mandiku dan berganti baju yang bersih. Seriusnya? Penampilan ibu di kantor sama di rumah benar-benar berbeda 180 derajat loh. Cari baju yang bener dong, Bu. Ini baju gak modis banget. Ngapain modis-modis sih, Sil? Lagian cuman buat tidur aja kan? Buat tidur juga harus cantik, Bu. Seenggaknya cari baju tidur yang lucu-lucu gitu. Ini mah seleranya nenek-nenek, Bu. Sisil menatap penampilanku dengan tatapan ngeri. Yang penting nyaman dibuat tidur, Sil. Aku memakai baju kebesaran dan celana kedodoran. Menurutku, baju ini sangat nyaman dipakai tidur. Aku mengambil kacamata dan tidur-tiduran di sofa ruang keluarga. Sementara Sisil tampak sibuk memakan cemilan sembari memegang remote TV. Tatapan Sisil masih fokus padaku. Bu, serius aku tanya, apa ibu gak khawatir Pak Andri akan ilfil melihat tampilan ibu yang seperti ini? Meskipun di rumah, wanita harus tetap cantik. Cantik kalau malas mandi juga percuma, Sil. Aku menyindir Sisil yang jarang mandi. Wanita muda itu malah tergeletak. Tidak menampak tersinggung dengan ucapanku. Bu, jawab pertanyaanku dong.
Ibu gak khawatir Pak Andre berpaling pada wanita lain? Ya gak apa-apa sih. Itu artinya dia gak benar-benar menyukai aku. Aku yang aslinya ya seperti ini. Penampilanku di kantor hanya polesan karena kewajiban pekerjaan. Itu bukan diriku yang sebenarnya. Aku gak nyaman dengan bawa baju-baju itu. Tapi ibu cantik banget loh. Serius. Ibu itu wajahnya sudah manis banget plus ayu lagi. Tubuh ibu juga tinggi dan ramping. Sayang loh bu kalau tidak dirawat baik-baik. Aku sudah merawatnya sayang. Contohnya dengan mandi. Gak seperti seseorang yang tampak cantik namun jarang mandi. Yalah bu, diingetin lagi. Sisil mengomel. Mulutnya tampak sibuk mengunyah. Camilan sementara tangannya memindah-mindah channel TV. Aku membiarkan Sisil melakukan apapun sesuka hati. Aku mengambil ponsel dan membuka grup alumni SMA aku. Berharap menemukan sesuatu di sana. Tidak berhasil menemukan apa-apa. Aku membuka akun sosmed Diana. Sepertinya biasa. Sang princess tampak sangat cantik menawan. Aku memandang wajah Diana sembari berterkagum-kagum. Wajar, sangat wajar bila Alek dulu menangis karena putus dengannya. Kecantikan Diana sangat sempurna dan mematikan. Tidak ada laki-laki di dunia yang tidak akan patah hati karenanya, termasuk Alek. Alek, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu. Pagi itu aku sudah bersiap untuk mengeluarkan mobil dari garasi. Ketika aku dengar bunyi klakson dari mobil di depan rumah. Tin, tin, tin. Aku berbalik dan melihat Andre di sana. Pria itu membuka kaca mobil dan melambai-lambaikan tangannya padaku. Sejurus kemudian pria itu turun dari mobil dan berjalan mendekatiku. Aku kan sudah bilang mau jemput sah. Andre mengambil kunci mobilku dan meletakkannya di saku celana. Untuk sementara, kuncimu aku tahan. Aku akan antar jemput kamu, oke? Tidak, oke mas. Biarkan aku berangkat sendiri. Aku menadahkan tanganku untuk meminta kunci itu. Namun Andre tetap tidak memberikannya. Tiba-tiba Sisil datang dan bergabung dengan kami. Bu, aku naik ojek online. Bentar lagi ojekku datang, Bu. Loh, kok bisa? Ya, iya, Bu. Sudah janjian sama nasabah. Ibu bareng Pak Andri aja ya. Nah, itu ojekku sudah datang. Dadah Ibu. Pak Andri ganteng. Aku duluan ya. Sebelum kami sempat membalas ucapan Sisil, wanita muda itu sudah berlari ke arah ojek online yang sudah menunggunya. Aku tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, aku berangkat bareng Andre. Pria itu tampak tersenyum penuh kemenangan. Dia berjalan mendahuliku dan membukakan pintu untukku. Terima kasih mas, aku bisa membukanya sendiri. Ya ampun Sa, sama pacar sendiri kaku banget. Aku juga sekali-sekali pengen manjain pacarku. Aku tersenyum kecut. Sebentar, Andre selalu menyebut kata pacar. Seolah-olah ingin membuatku selalu ingat bahwa kami telah berpacaran. Aku bisa melakukan semuanya sendiri, Mas. Kamu tidak perlu repot-repot melakukan banyak hal untukku. Nah, kaku lagi kan? Kapan kamu bisa bicara santai sama pacar sendiri, Sah? Andre bertanya sembari mengemudikan mobilnya. Aku hanya bisa terbatuk. Aku tidak tahu arah hubunganku dengan Andre akan berakhir kemana. Selama 2 bulan ini tidak ada perkembangan perasaan di hatiku. Aku hanya menganggap Andre sebagai senior yang patut untuk dihormati. Hari ini rencana mau kemana aja? Tanyanya. Sepertinya mendampingi anak-anak sesuai Paperland yang kemarin ditulis, Mas.
Kansa, nada suaranya Andre berubah. Aku segera menengok. Iya mas? Apa kamu berencana untuk bekerja seterusnya? Maksudnya mas? Apa kamu tidak ingin berdiam di rumah, menungguku pulang, dan merawat anak-anak kita? Terlalu terkejut membuatku tersedak ludah sendiri. Aku menatap Andre dengan mata terbelalak. Andre tidak membalas tatapanku. Dia masih tampak santai sembari mengemudi. Kita sudah sama-sama dewasa, bukan anak kecil lagi. Aku memiliki ekspektasi tinggi terhadap hubungan ini. Aku ingin hubungan ini berakhir di pernikahan. Glek. Aku hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Aku tidak menyangka Andre akan berkata hal seperti ini. Hubungan kita bahkan belum mencapai kemajuan apa-apa. Namun dia sudah membahas pernikahan denganku. Lelucon macam apa ini? Cobalah untuk menerimaku, Tolong buka hatimu sedikit saja untukku. Biarkan aku masuk ya. Andre menatapku dengan lembut. Namun tetap tidak ada debaran di hatiku, selain perasaan gugup karena mendengar kata-katanya. Aku sungguh tidak siap mendengar hal ini. Apa yang baru saja aku dengar itu termasuk lamaran. Melamar wanita ketika sedang berjalan ke kantor. Baru kali ini aku mendengarnya. Aku bingung harus menjawab perkataan Andre. Akhirnya aku memilih untuk diam. Tolong pikirkan perkataanku ya, Tiba-tiba tangan kiri Andre meremas tangan kananku. Aku terkejut. Ingin rasanya aku menampik tangan itu. Aku menahan diri untuk tidak melakukannya. 1 detik, 5 detik, 20 detik. Tanganku mulai gatal dan berkeringat. Aku merasa jengah dengan sentuhan kulit ini. Aku ingin segera memutus kontak fisik ini. Coba aku lihat laporan hari ini. Aku menarik tanganku dan pura-pura mengambil ponsel. Berakting memeriksa isi dari ponselku. Kulihat dari sudut mata, tampak Andre menghela nafas kecewa. Kemudian kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku tetap pura-pura sibuk memeriksa ponsel. Sementara Andre menyetir dalam diam. Entah mengapa aku sangat lega ketika melihat bangunan kantorku dari kejauhan. Aku merasa seperti terbebas dari ruang pengap ini. Andre memakir mobilnya. Kemudian kami turun dari mobil tanpa sepatah kata pun. Kami menaiki lift. Aku menuju lantai 2, sementara Andre ke lantai 3. Ting. Lift berhenti di lantai 2. Tiba-tiba Andre menarik tanganku. Nanti tunggu aku ya, kita pulang bareng. Aku bisa pulang sendiri mas. Aku memaksa. Senyum tersebut, Andre tersenyum lembut. Semangat kerja ya. Dia membelai kepalaku dengan lembut. Sebelum aku menepis tangannya, dia terlebih dulu menarik tangannya dan menekan tombol lift. Kemudian dia melambai-lambaikan tangannya dengan tersenyum cerah. Aku menatap senyum itu sampai pintu lift tertutup sepenuhnya. Aku berjalan ke ruanganku. Perkataan Andre terniang-niang di kepalaku. Aku berusaha menduga-duga apa maksud dari perkataan pria itu. Hasil pemikiranku, Andre sudah gila. Iya, bagaimana tidak gila? Kita baru saja berpacaran. Hubungan kami belum mencapai kemajuan apapun, baik dalam hal perasaan maupun sentuhan fisik yang ringan. Bagaimana mungkin Andre sudah menginginkanku sebagai istrinya? Apa dia pikir pernikahan itu perkara mudah? Bila tidak cocok di kemudian hari, tinggal berpisah. Benar-benar gegabah.
Lamunanku dihentikan oleh banyaknya aktivitas di ruangan. Banyak anak buahku tampak sibuk mempersiapkan presentasi produk perbankan yang akan kami jual. Kesibukan itu mengalihkan perhatianku dari perkataan Andre. Hari itu aku bekerja seperti biasanya. Setelah meeting pagi bersama pimpinan, aku mulai memandangi anak buahku, mencari nasabah baru. Kami mulai pergi ke instansi-instansi untuk menawarkan produk baru kami. Menawarkan produk menjadi lebih mudah karena bank kami sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kami tidak perlu memberikan tenaga yang berlebih. Banyak produk perbankan yang kami jual seperti tabungan, deposito, giro, dan beberapa produk asuransi yang masuk dalam grup perusahaan kami. Tidak membutuhkan waktu lama bagi tim kami untuk membujuk para pimpinan instansi untuk mengalihkan sistem payroll atau penggajian karyawan mereka ke perusahaan kami. Kami akan menjual produk apa saja asalkan BPK perusahaan bertambah. Menjelang sore, aku bersama tim akan kembali ke kantor dan membahas perolehan hari ini. Kami akan meeting sampai waktu yang tidak ditentukan. Terkadang jam 6 sore kita sudah pulang. Namun tidak menutup kemungkinan kita bisa pulang sampai tengah malam. Meeting bersama anak buahku hari ini selesai pukul 7 malam. Waktu yang cukup sore bagi kami untuk pulang. Aku sedang bersiap-siap untuk pulang. Berhubung hari ini aku tidak membawa mobil, aku berencana untuk memesan taksi online. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi taksi online. Sudah selesai? Suara Andre membuatku benar-benar terkejut. Aku berbalik dan melihat pria itu sudah bersandar di pintu ruanganku. Iya mas, mati aku. Aku tidak bisa menghindar. Ayo kita pulang. Andre mengambil tasku dan membawanya. Aku bisa membawa tasku sendiri, Mas. Aku mengikuti Andre, berusaha meraih tasku. Gak apa-apa, tutup pintu ruanganmu. Jangan sampai ada berkas yang hilang. Ya, Mas. Aku mengunci ruang kerjaku dan berjalan mengikuti Andre. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.